Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Bu Ima. Apa kabar Bu Ima? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah saat ini saya sehat Bu. Alhamdulillah. Ini Pak, saya kesini mau diskusi nih dengan Bapak ya terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas Pak. Gitu. Saya butuh diskusinya lah, butuh apa ya? Mungkin saya butuh sedikit solusi dari Bapak untuk supaya pembelajaran saya nanti maksimal gitu Pak. Jadi saya ingin nanti kalau Bapak berkenan, saya ingin Bapak melihat pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Sebenarnya terima kasih atas undangannya ya Bu untuk mengobservasi Bu Ima. Kalau boleh saya bertanya, nanti tujuan apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti Pak, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan tepat. Itu Pak, jadi ada dua tujuan yang nanti akan saya lakukan di pembelajaran nanti. Iya Bu. Terkait pembelajarannya Bu, model apa yang akan Ibu gunakan nanti ketika pas pembelajaran? Saya akan mencoba model pembelajaran problem based learning Pak. Iya. Kenapa Ibu menggunakan problem based atau PBL? Iya, karena menurut saya materi yang akan saya ajarkan nanti itu karakteristiknya ya, karena menurut saya materi yang akan saya ajarkan nanti itu cocok Pak kalau digunakan, kalau kita menggunakan model pembelajaran PBL gitu, di mana siswa nanti akan diberikan masalah terlebih dahulu, kemudian mereka berdiskusi dan mereka menyajikannya hasil diskusinya di depan kelas, kemudian nanti disimpulkan atau dievaluasi bersama guru. Berbicara tentang model yaitu PBL ya Bu. Menurut Ibu sebenarnya penggunaan PBL ini di materi ini tuh sudah tepat apa belum? Sejauh saya berpikir, menurut saya sudah cukup tepat Pak materi ini, karena ini juga ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya rasa tepat untuk menggunakan model ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada kaitannya Bu ya, berarti secara kontekstual gitu ya Bu. Menurut Ibu apakah PBL ini ada kaitannya dengan motivasi Bu? Ada Pak. Menurut saya ini PBL ini bisa memotivasi anak ya, bisa menambah motivasi anak gitu, dimana mereka tertarik untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan materi ini gitu, yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan oleh mereka dalam kehidupannya nanti. Terus selain itu Bu, berarti tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan ya, terus modelnya juga sudah disampaikan. Kemudian terkait rangkaian pembelajaran ini Bu, di PBL ini Ibu melibatkan persepsi, motivasi, ice breaking itu bagaimana? Ya, jadi di awal tentu saya akan memotivasi siswa, kemudian agar mereka lebih semangat belajarnya, misalnya saya juga
ice breaking gitu ya Pak, sebelum pembelajaran, jadi mereka agar lebih antusias dalam belajar gitu. Kemudian saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik gitu Pak. Kan kita tahu kalau peserta didik kita pasti berbeda-beda kebutuhannya, mulai dari yang kurang pemahamannya, kemudian yang sedang, sampai yang mungkin sudah cukup bagus gitu. Nanti saya juga ingin mengakomodir semua itu. Kemudian mereka juga kan minatnya berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang minat menggambar, ada yang minat menulis, membaca gitu dan lain sebagainya. Nah itu juga saya akan mencoba nanti untuk mengakomodir semua itu dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Betul ya Bu ya. Jadi kemampuan peserta didik itu berbeda Bu ya. Berarti seperti itu gambarannya. Berarti ini lebih mengarah ke diferensiasi ya Bu. Iya. Iya. Terus setelah kegiatan pendahuluan tercapai sudah dilaksanakan, kemudian, nah ini di kegiatan inti gitu ya. Kemudian di kegiatan inti itu ada poin-poin yang tentunya harus dicapai oleh peserta didik. Pengembangan yang seperti apa yang Ibu lakukan ya ketika nanti melakukan proses pembelajaran di kelas? Area pengembangan apa itu maksudnya? Ya, pengembangan yang akan saya lakukan nanti tentu saja saya akan mengembangkan kemampuan anak dalam berkolaborasi Pak ya dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di sana agar anak-anak itu mampu mengendalikan diri apa sih? Mampu mengembangkan kesadaran diri, kemudian kesadaran sosialnya, kemudian manajemen dirinya gitu Pak, dan juga berkolaborasi dengan rekan sesamanya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Selain tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Dima ya ketika nanti pas proses pembelajaran. Kemudian strateginya seperti apa dalam menghadapi persiapan pembelajaran di kelas nanti? Ya. Strategi yang saya siapkan itu yang pertama tentu saja kita agar pembelajaran lebih menarik, tentu teknologi itu selalu ada. Kemudian saya juga akan menyediakan berbagai media sesuai dengan minat siswa, bisa buku, kemudian video, kemudian dalam bentuk apa saja yang mereka sukai, saya akan mencoba untuk menyajikannya atau menyediakannya untuk mereka sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan minat yang mereka miliki begitu Pak. Kemudian saya juga akan memfasilitasi mereka dan memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik gitu ya Pak ya. Seperti itu sedikit strategi yang akan saya lakukan. Kemudian tahapan berikutnya ya Bu, sebagai guru nih ya tanggung jawab seperti apa yang nantinya akan Ibu akan terapkan kepada anak-anak? Bisa dijelaskan? Tanggung jawab gimana Pak? Mengajar dengan sepenuh hati gitu ya tanpa ada pamrih apa-apa, kemudian memperhatikan kebutuhan apa udah ya bisa dijelaskan. Tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan dengan rinci, dengan begitu lengkap ya. Kemudian area pengembangan yang tadi dicapai juga udah Ibu Ima sampaikan tadi ya, begitu detail ya, cukup dipahami. Sekarang dan strategi juga sudah disampaikan ya.
Dan yang selanjutnya itu tentang tanggung jawab sebagai guru di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, tanggung jawab saya sebagai guru, tentu saya akan semaksimal mungkin berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya, Pak. Jadi sebisa mungkin saya lakukan seperti yang sudah direncanakan. Kemudian selalu menghargai siswa, kemudian pokoknya kita sebagai guru berpihak kepada siswa. Tanggung jawab kita sebagai guru, kita membelajarkan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Berarti memang yang namanya guru itu banyak tuntunan ya Bu. Artinya bukan tuntutan lah, tapi tuntunan yang harus dikerjakan. Dan yang namanya guru itu adalah sosok yang memberikan teladan kepada mereka, dan boleh dibilang bahwa guru itu gugu dan yang digugu dan ditugu seperti kayak gitu. Jadi secara otomatis kita sebagai guru tentunya harus memberikan sesuatu hal yang terbaik, atau boleh dikatakan sebagai agen perubahan begitu ya Bu ya, memberikan teladan yang terbaik. Itu ya salah satunya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir nih Bu ya, tentang aksi nyata. Ya, aksi nyata gambarannya seperti apa ya? Aksi nyata setelah nanti pembelajaran dilakukan, nanti ada endingnya tuh ya, ada endingnya. Itu aksi nyata rencana selanjutnya nih, RTL-nya itu seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kehidupan nyata sebenarnya. Bisa dijelaskan Bu? Saya rencananya akan melakukan pembelajaran ini di hari Selasa, Pak. Jadi di hari Selasa ada jadwal saya di kelas 11 MIA 2. Nah, saat itu nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rancang ini. Terima kasih Bu Bima. Ya, semoga percakapan kita di pagi hari ini memakan berkah ya Bu. Semoga bermanfaat bagi saya, bisa bermanfaat juga bagi Ibu, dan tetap semangat kita sebagai guru, dan mudah-mudahan kondisi atau iklim pendidikan sekolah kita menjadi semakin lebih maju. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak ya atas diskusinya. Saya jadi mendapatkan pencerahan nih, nanti bagaimana saya akan melaksanakannya di kelas. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah pagi. Baik, sebelum belajar berdoa dulu ya. Ya, Bu. Silakan dipimpin doanya. Selamat perhatian. Siap perhatian. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Yang halangan hadir ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Peralatannya untuk belajar disiapkan di meja, tulisnya, bukunya, buku paket, kemudian buku tulis. Jangan lupa penghapus, pensil, lengkap, garis juga ya. Karena kita belajar matematika, tentu semua itu diperlukan. Oke? Sudah siap? Sebelum mulai pembelajaran, kita cek konsentrasi dulu ya. Boleh lihat ke depan ya. Di sini di layar. Perintahnya sebutkan warna yang muncul pada layar. Oke? Pertama. Merah. Biru.
Oke, udah ya. Oke, berarti semuanya sudah bisa fokus. Ya. Oke. Kita gimana ya? Coba dong. Teknis sih. Satu orang ke belakang. Yang sendiri. Yang biru. Dia sudah cek. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pola barisan aritmetika. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar di SMP. Masih ingat tentang barisan aritmetika? Masih. Apa seperti apa barisan aritmetika? Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan kita kelihatan? Iya. Kalau barisan aritmetika yang dipelajari di SMP? Ada yang masih ingat, mungkin ada yang lupa karena kalian ini SMP-nya angkatan COVID ya? Ya. Oke. Perhatikan barisan berikut. Nah, di sana ada 2, 4, 6, 8. Itu barisan aritmetika atau bukan? Iya. Iya. Oke. Ini belum tanya ya alasannya ya. Lanjut dulu. Yang bawah 1, 3, 5, 7. Iya. Ya. Yang bawahnya lagi 2, 4, 8, 16. Bukan. Bukan. Oke. Yang terakhir 3, 6, 9. Iya. Nah, sekarang ibu tanya alasannya yang pertama dan kedua, kenapa disebut aritmetika? Karena ada unsur aritmetikanya. Ada unsur aritmetika. Kalau yang ketiga, kenapa enggak? Tidak ada unsurnya apa? Unsurnya Suku awal, rasio sama suku ke n. suku awal, rasio, sama suku ke n. Ada yang lain? Ada alasan lain? Ada alasan lain selain itu? Sama kayak itu. Tidak ada. Oke. Sebenarnya kalian banyak bertanya ya. Iya. Maka kita lanjutkan. Terima kasih ya sudah menjawab. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran diferensiasi dengan model PPL, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan tepat. Ibu sudah menyiapkan sumber belajar kalian, di antaranya ada buku, kemudian nanti kalian bisa belajar melalui video, ya, kemudian nanti bisa belajar melalui media lain, silakan itu dipilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih sebelum dikelompokkan, siapa yang lebih suka menggambar? Boleh angkat tangannya? Yang lebih suka menggambar. Angkat tangannya ke atas dong, ini seperti ini. Oke. Cukup.
Oke, kalian kan suka bikin video jedak jeruk gitu ya? Ya. Yang suka dengan mendengarkan. Oke, lumayan bervariasi ya untuk kelas ini ya. Nah, nanti kelompoknya sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian yang tadi. Oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya di sini sebelum dibagi kelompok perhatikan dulu. Kenapa sih kita harus belajar pola barisan aritmatika ini? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Yang pertama untuk menghitung modal akhir, yang kedua untuk menghitung modal akhir cicilan yang menggunakan prinsip bunga turun. Berarti kaitannya dengan tabungan dan bunga, gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih Ocha. Yang lain? Ya? Bisa memprediksikan skala keuntungan atau kerugian yang akan didapat. Ya, bagus. Adi, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, itu ya beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mempelajari materi ini. Dan dilanjutkan, perhatikan di sini Ibu punya masalah. Kalian boleh perhatikan di sini. Di sini ada batang korek api yang disusun seperti di gambar itu. Susunan kedua seperti itu, susunan keempat seperti itu, dan ini masalahnya. Ami dan Vira sedang menyusun batang korek api dengan pola seperti pada gambar di atas. Perhatikan ke sini. Pada susunan kedua, mereka menyusun sebanyak 9 batang. Dan pada susunan keempat, mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari jumlah susunan keempat. Bantulah Ami dan Vira untuk menemukan banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Nah, kira-kira seperti apa ya susunannya? Berapa korek api yang harus diperlukan, harus disiapkan untuk menyusun susunan ke-10 supaya polanya sama seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah ini salah satu masalah yang Ibu tampilkan ya, untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Ada LKPD-nya, ada perintahnya di sini, langkah-langkahnya silakan diikuti. Dan tadi hasil akhirnya sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian ya. Silakan sekarang duduknya berkelompok sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 ini, jadi mejanya disatukan ya. Di sini satu kelompok maksimal 4 orang. Di sini. Kalau bisa 4 orang. Itu di sini. Di sini. Ini bisa 2 kelompok, kalau banyak yang suka menggambar bisa 2 kelompok. Ini di sini satu.
boleh kampung ya tekornya boleh lah. Geser. Sebelah sini biar tidak membelakangi. Sudah? Oke. Waktu pengerjaannya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Karena nanti setelah ini kita akan presentasi. Oke? Kelompok yang video dari mana? Silakan dibagi tugasnya ya, tugas anggota kelompoknya dibagi karena di sini ada beberapa yang harus diselesaikan. Ada membuat satu pola barisan, ada menyelesaikan masalah yang tadi. Oh, jadi 9 Bu. Gimana yang video? Pola contoh satu pola. Udah selesai semuanya? 5 menit lagi, Rek.
Udah beres itu? Udah selesai kan? Nanti kita bahas. Udah, kelompok ini sudah, ini sudah, ini sudah. Yang sudah, video yang sudah dikirim ya. Dikirim ke Ibu. Kanvanya aja nanti ya. Bisa kan berbagi ini? Udah kirimkan ya. Kirim aja. Bagikan link. Sudah? Yang siap ke depan, yang sudah siap boleh ditampilkan ke depan. Mau mana dulu yang pertama? Yang ini Bu, yang masalah. Yang pola dulu ya. Ini. Ya. Yang pola dulu deh. Silakan satu. Perhatikan ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pola bilangan ganjil. Rumusnya UN sama dengan 2M min 1. Jadi di sini ada pola 1, 3, 5 sama 7. Di sini ditambah 2. Hari ini bilangan ganjil ini 1, 3, 4, 7 dan seterusnya. Jadi tambah 2. Nanti 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7. Gitu. Berarti mungkin cukup sekian
Jadi kita tadi ya untuk presentasinya kelompok 1 hanya menampilkan pola tadi yang sudah digambar. Kemudian kelompok mana lagi yang menampilkan gambar tadi? Yang gambar sudah selesai? Yang video udah dikirim? Atau kelompoknya ini yang tadi mau menjelaskan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan memaparkan sebuah masalah. Menjelaskan jawaban dari sebuah masalah. Bisa dilihat di LKPD masing-masing adalah memperhatikan masalah berikut. Itu kayak yang di depan. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ada susunan kedua. Langsung ke soal aja ya. Jadi soalnya Ami dan Kira sedang menyusun batang korek api dengan pola seperti pada gambar di atas. Lihat LKPD, jangan lihat saya. Pada susunan kedua, mereka menyusun sebanyak 9 batang. Dan pada susunan keempat, mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari jumlah pada susunan keempat. Bantulah Ami dan Kira untuk menemukan bayangan korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Yang pertama, kita tulis dulu. Susunan kedua sebanyak 9 batang korek api. Tulis dulu. Jadi teman-teman, keduanya sama dengan 9 karena ininya 9 angkanya. Terus yang kedua kita tulis susunan keempat sebanyak 15 batang korek api. Maka umpatnya berapa teman-teman? Ya,
negatif negatif. Jadi B-nya sama dengan min 6 min 2. Jadi 3, B-nya 3. Ini udah ketemu ya B-nya. Sekarang kita mencari A-nya. A plus B sama dengan 9. A plus B-nya kan kita udah tahu. Jadi B-nya kita masukin angka yang tadi 3 sama dengan 9. A sama dengan 9 min 3 sama dengan 6. Nah sekarang kita menentukan suku ke-10-nya. Langsung aja ya. Ke-10. A plus 9B sama dengan 6 plus 9. B-nya kan 3. Jadi 3 sama dengan 33. Sembilan dikali 3 27 plus 6 33. Ada yang ingin ditanyakan? Udah mengerti semuanya? Udah mengerti? Silakan bertanya yang belum paham. Silakan bertanya. Ini bertanya, boleh? Kurang paham yang menentukan beda dengan membagi kedua dan angka. Dieliminasi, teh dieliminasi. Iya, Bang. Kan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Terus ini U2 nya A plus N-nya kan 2, terus 2 min 1 jadi 1B. Nah ini jadi 1B. Sama dengan 9. Sama dengan 9. Terus yang keempatnya A plus N min 1. N-nya kan 4 min 1 jadi 3. Jadi ininya 3B. Sama dengan 15. Terus ini dieliminasi. A dikurangi A 0. B dikurangi 3B min 2B. Bismillah dikurangi 15 nanti dinakan. Terus B sama dengan min 2B itu dibagi nanti bagi 2 kali sama B sama dengan 3. Kalau ini ada rumus yang ngerti? Oke, selanjutnya kan kita baru nemuin B. Sekarang kita harus mencari A dulu. A plus B sama 9. A plus 3 itu kan B-nya tadi udah dapat 3. Jadi di sini B ambil 3. A plus 3 sama dengan 9. A sama dengan 9 kurangi 3 kita ruas ini. 9 kurangi 3 nanti jadi sama. Tuh,
jangan bisik-bisik atau sampaikan aja, kita terlihat jawabannya. Sudah? sudah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas ya dari yang tadi sudah kalian sampaikan. Semuanya sudah beragam ya. Tadi sudah ditampilkan di depan. Kemudian yang video mungkin karena waktunya terbatas ya, jadi video itu langsung disampaikan semuanya di video itu, jadi tinggal menampilkan. Tapi tidak apa-apa, ini baru pertama coba ya. Jadi nanti next mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Semuanya bisa mengasah kemampuannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Oke, sebelum ditutup, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang mau menyampaikan? Tadi dia. Silakan. Kesimpulannya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Satria, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama, kami semua bisa menjelaskan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan benar, dan juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan pada barisan aritmetika dengan tepat. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumus umum untuk suku ke N apa? Untuk barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1. Itu rumus umum. Adapun tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Hedi yang segitiga itu rumus khusus lagi ya. Secara umum barisan aritmetika itu rumusnya seperti tadi, UN sama dengan A plus N min 1B. Dan satu lagi karakteristik dari barisan aritmetika itu memiliki apa? Memiliki antara satu suku dengan suku yang berdekatan itu bagaimana? Sama. Bedanya sama atau selisihnya sama. Ya, itu ciri khas dari barisan aritmetika. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup pembelajarannya? Sudah cukup jelas? Oke, sekarang silakan keluarkan kertas satu lembarnya, kita proses. Ya. Oh iya, nanti yang KPD-nya sekalian dikumpulkan dengan kertas postes. Ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Sudah? Oke, dengarkan pertanyaannya. Nomor 1, dengarkan langsung dijawab saja ya, Bu. Gambarkan satu pola yang menunjukkan barisan aritmetika. Gambarkan satu pola
yang menunjukkan barisan aritmetika. Tapi bukan pola yang sudah ditampilkan di depan tadi ya. Kalian cari pola yang lain. Silakan. Waktunya 1 menit. Sudah? Sudah? Nomor 2. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan garis paling depan terdiri dari 14 buah. Baris paling depan 14 buah. Baris kedua 16 buah. Baris ketiga 18 buah. Selalu bertambah 2. Oke, dari yang tadi disampaikan 14 itu berarti U berapa? U1 atau A ya. Baris kedua 16 berarti U2 sama dengan 16. Baris ketiga 18 berarti U3 sama dengan 18. Tadi disampaikan selalu bertambah 2. Yang ditanyakan suku ke-20 berarti U20. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan 14 buah, baris kedua 16 buah, baris ketiga 18 buah, selalu bertambah 2 seterusnya. Banyak kursi ke-20. Kita punya waktu 2 menit lagi, jadi 1 menit untuk menyelesaikan ini. 1 menit. Yang sudah silakan mengumpulkan beserta dengan data PD-nya. Oke, silakan kumpulkan. Semuanya kumpulkan. Kumpulkan per kelompok beserta dengan LKPD-nya. Kumpulkan beserta LKPD-nya. Ya,
Sudah semuanya? Oke, sudah semuanya ya? Oke, terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pembelajaran selanjutnya jangan lupa pelajari dulu di rumah tentang deret aritmetika. Kalau tadi barisannya, besok pertemuan selanjutnya kita membahas tentang deret aritmetika. Persiapkan dulu di rumah ya. Oke, sebelum diakhiri pembelajarannya silakan tutup dengan doa dulu. Mohon perhatian. Siap. Pembelajaran maka bagi saudara terlebih dahulu berdoa. Doa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ima? Alhamdulillah Pak. Ya. Tadi saya telah menyaksikan kegiatan belajar mengajar ya Bu ya yang telah Ibu laksanakan. Saya gimana ya agak terenyuh gitu ya karena memang pembelajarannya itu sangat menyenangkan ya. Baik Bu, tadi saya mengamati proses KBM yang Ibu laksanakan. Tentunya ada beberapa hasil yang saya amati berdasarkan pengamatan observasi saya ya terhadap Ibu. Nah, yang akan saya tanyakan, pelaksanaan KBM itu seperti apa Bu? Ibu merancangnya sehingga terlihat seperti tadi yang menurut saya cukup. Ya, rancangan pembelajaran yang saya tadi lakukan sebelumnya Pak, saya ini mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi saya coba terapkan di kelas tersebut ya, memang baru pertama itu di kelas itu saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya ya untuk mengakomodir kebutuhan siswa seperti yang kita tahu gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya ya baru seperti itu yang bisa berjalan gitu Pak. Sebenarnya rencananya Pak ya pembelajaran berdiferensiasi yang seperti kita ketahui gitu. Jadi anak-anak berkelompok sesuai dengan minat mereka. Saya mengelompokkannya dengan minat ya Pak ya. Kemudian dari kesiapan belajarnya saya tidak mengambil tes diagnostik memang tadi hanya menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka minati ketika belajar gitu. Minat mereka, gaya belajar mereka seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu jadi tidak melalui tes diagnostik secara tertulis gitu ya Pak ya. Tidak seperti itu. Ya, Bu. Memang cukup menarik ya Bu. Tadi yang saya amati ketika Ibu beraksi ya Bu ya seperti itu. Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan mengkombinasikan tadi kalau tidak salah dengan model PJBL gitu ya. PBL. PBL. Kenapa Ibu menggunakan PBL tidak model yang lain? Ya. Saya mengambil model problem based learning karena menurut saya model ini lebih cocok dibandingkan model pembelajaran yang lain gitu kan. Karena ini kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah sehari-hari, tetapi tidak dia lebih cocok
Seperti itu, karena kalau project kan kita merancang gitu ya Pak ya. Seperti apa rencananya. Kalau ini hanya menyelesaikan masalah, jadi dimulainya dari masalah untuk menunjukkan siswa berpikir kritis gitu, dan dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memang ingin mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Betul ya Bu ya. Jadi sekarang itu kan periodenya abad 21 ya Bu. Jadi di mana peserta didik harus kita berikan stimulasi untuk berpikir kritis ya Bu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dari rangkaian pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi maksud seperti itu, kemudian memadukannya dengan model problem listening ya PBL yang begitu menarik. Sebenarnya apa yang ibu harapkan, indikator-indikator pencapaian kompetensi dari proses pembelajaran tadi dengan menggunakan PBL Bu ya. Indikatornya pencapaian kompetensinya seperti apa? Yang pertama harapannya mereka sebelum ini mampu menjelaskan tentang pola barisan aritmetika gitu ya. Dengan PBL ini kan dengan disajikannya sebuah masalah, mereka bisa berpikir kritis tentang itu, kemudian mereka memahaminya dan bisa menjelaskannya gitu. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa menyelesaikan masalah yang seperti itu gitu, model-model masalah yang berkaitan dengan pola barisan aritmetika gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu Pak, karena yang ini memang lumayan sih banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu, tentang pola barisan ini. Seperti itu. Terus yang selanjutnya gini Bu, dengan materi pola barisan Bu ya, aritmatika itu kalau diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari gitu Bu ya, nah, bentuk implementasinya itu seperti apa Bu? Imbas dari kegiatan tadi. Ya. Jadi salah satu implementasi dalam kehidupan sehari-hari misalkan dalam hal menabung gitu Pak ya. Dalam hal menabung misalkan tabungan pertama berapa, kemudian ketika tabungannya itu misalkan diniatkan untuk menambah tabungan setiap bulannya dengan jumlah yang sama seperti itu, sehingga mereka bisa memperkirakan jumlah tabungan ketika sudah sekian tahun misalkan seperti itu salah satu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari gitu tentang materi pola barisan ini begitu. Tapi dengan belajar itu menurut ibu yakin tidak dengan materi itu apakah kontekstual apa hanya sebatas teori saja? Atau bagaimana? Saya rasa bisa Pak diaplikasikan secara kontekstual. Bisa Pak. Tadi saya melihat di kegiatan inti Bu ya, di pembelajaran konsep yang ibu ambil itu menurut saya banyak tersenyum gitu ya, karena inilah ya potret siswa masa kini ya, kalau yang dikemas materi itu sebenarnya bisa menjadi mudah sesusah apapun ya materi seperti tadi yang ibu sajikan itu. Kalau menurut saya itu ya materi yang cukup susah tapi dikemas demikian rupa, diramus demikian rupa sehingga terlihat anak juga tersenyum, kemudian improvisasinya juga dapat gitu ya Bu. Nah, terus itu bagaimana Bu strateginya gitu, dengan adanya hal itu? Strateginya ya itu saya dari awal saya memang mencoba untuk memfokuskan anak dulu gitu ya Pak, supaya lebih fokus dalam belajarnya. Kemudian setelah itu kita telusuri gaya belajarnya seperti apa, kita lebih berpihak kepada mereka gitu, tidak mengharuskan seperti ini harus seperti ini tidak, tetapi kita sesuaikan dengan keadaan mereka gitu. Kemudian ini kan juga disesuaikan dengan minat mereka, tetapi juga harus sesuai dengan waktu yang tersedia gitu ya Pak ya. Jadi
bagaimana ini bisa disajikan dengan tidak terlalu sulit gitu ya, walaupun materinya mungkin Bapak juga bisa lihat sendiri ya, sebenarnya itu materi yang bisa dikatakan cukup sulit gitu ya Pak, tapi bagaimana kita membuat yang sulit itu biar tidak terlalu menjadi beban untuk anak gitu. Jadi kita anggap mudah saja, tetapi esensinya, maksudnya materi pentingnya tetap bisa dipahami mereka. Terus tadi di presentasi juga ya Bu, saya juga melihat anak gitu, makanya tersenyum gitu. Sepertinya ya seandainya gitu ya, jika di semua kegiatan anak seperti itu, sepertinya sebuah pendidikan itu dinamika pendidikannya akan semakin maju. Seperti contohnya tadi itu ya apa, menerangkan di papan tulis gitu ya dengan gaya mereka gitu. Kok unik tapi menerangkannya dengan sederhana itu bisa mudah dipahami. Kemudian dengan coretan-coretan gitu ya Bu ya. Saya juga tadi, oh iya ya ternyata siswa itu unik ya. Kita tidak bisa meremehkan peserta didik, tidak bisa merendahkan mereka gitu ya. Sebenarnya itu kan anak pendidikan asuh ibu ya, di pelajaran matematika yang sudah terlewat sampai hari ini itu, motivasi apa yang ibu sering sampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa seperti itu gitu. Motivasi yang saya sampaikan kepada mereka, walaupun matematika itu dianggap sulit, menyeramkan ya Pak, pokoknya sepertinya tidak ada, maksudnya sedikit yang berimage baik terhadap matematika gitu, tapi saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa sebenarnya matematika itu mudah, tidak semuanya materinya sulit, semuanya bisa dipahami asalkan kita mau, asalkan ada kemauan keras dalam diri kita untuk memahaminya gitu. Tidak ada yang sulit, dan terkadang anak-anak itu terlalu berpikirnya ya karena pikirannya itu matematika sulit, jadi yang mudah juga terkadang terbawa sulit gitu, dibikin sulit padahal kan itu mudah gitu sebenarnya gitu. Dan memotivasi kepada mereka bahwa apa yang dipelajari itu nanti pasti akan terasa manfaatnya gitu, walaupun mungkin tidak terasa sekarang, tapi nanti ke depan akan terasa oleh mereka seperti itu. Menarik Bu ya, sangat menarik sekali. Ini kondisi kelas, tentang kondisi kelas. Saya tadi perhatikan ibu sangat menguasai gitu ya, menguasai kelas, kemudian improvisasi sangat bagus, yang pernah saya alami itu sepertinya gitu ya, tidak menyerupai seperti itu gitu. Di pembelajaran yang agak mudah di pelajaran yang lain maksudnya gitu, mereka itu kayak gelisah gitu ya, gelisah gitu, terus ngobrol yang gak jelas gitu. Tapi yang saya perhatikan mereka itu tadi begitu menikmati Bu ya. Nah, karena ibu tadi menguasai penguasaan kelas yang begitu mendalam. Kemudian ibu sebagai pendidik di bidang matematika nih, matematika di atas SMA gitu ya. Tanggung jawab ibu itu sebagai pendidik itu seperti apa? Saya ceritakan enggak ini untuk ya, mewujudkan peserta yang mampu yang menguasai periode abad 21, periode zaman ya. Iya. Karena memang selain siswanya gurunya juga harus itu gitu, abad 21 gitu. Betul sekali Pak. Jadi anak sekarang itu kan disebutnya juga generasi Z ya, Gen Z. Jadi di mana mereka ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi begitu. Tapi kita sebagai pendidik tentu tidak bisa memutuskan atau memisahkan mereka dengan teknologi itu, begitu ya Pak. Jadi bagaimana kita terus berinovasi, melakukan banyak perubahan yang berpihak kepada mereka gitu. Kalau dulu kita maunya murid seperti ini, ya sekarang kita harus memahami murid ini maunya seperti apa gitu. Kita yang kasih jalan, kita yang fasilitasi, jangan sampai si teknologi ini karena tidak kita arahkan, tidak kita gunakan dalam pembelajaran,
jadi mereka menggunakannya untuk hal yang lain gitu. Sebenarnya kan anak-anak juga bisa diarahkan seperti yang tadi saya lakukan ya Pak. Jadi yang suka kan sekarang itu anak-anak sering bikin video jedak-jeduk kalau kata mereka ya. Jadi saya salurkan bakat mereka itu yang senang membuat video itu seperti tadi membuat video untuk pembelajaran gitu. Walaupun mungkin hasilnya masih terbatas karena mungkin waktu juga, tapi saya rasa itu sudah langkah pertama kita untuk menyelamatkan anak dari pengaruh buruk yang terlalu banyak dari teknologi gitu. Jadi kita sebagai guru ya tentu upgrade selalu ilmunya, bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran yang bisa berpihak kepada anak dan melibatkan teknologi, memfasilitasi anak untuk menggunakan teknologi itu ke arah yang positif. Cukup menarik ya cerita dari saya juga sebagai pendidik, Ibu juga sebagai pendidik tentunya memiliki banyak harapan ya Bu. Setelah Ibu mengeksplorasi konsep pembelajaran tadi, sebenarnya jujur saja bisa menceritakan enggak Ibu, Ibu itu anak peserta didik itu ingin seperti apa gitu. Jadi agar ya beberapa persen bisa ikut membantu lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti apa bisa ceritakan nggak Bu? Maksudnya membantu dalam Iya dari materi yang tadi pelajari. Jadi maksudnya harapan-harapan yang paling penting seperti apa gitu ya. Oh ya. Harapan saya peserta didik yang tadi sudah melakukan pembelajaran tentang materi ini, harapannya ke depannya mereka bisa mengaplikasikannya apa yang mereka dapatkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian semoga itu bisa memberikan kemudahan kepada mereka ketika menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Kemudian dalam satu kelas itu pasti tidak semuanya paham ya Pak ya, pasti ada, walaupun tadi tidak menyampaikan bahwa saya belum paham gitu, tapi saya yakin dari sekian banyak itu pasti ada beberapa yang belum paham. Nah, semoga harapannya yang sudah menguasai ini bisa menularkan ilmunya ke yang belum paham gitu Pak, bisa transfer ilmu atau berbagi dengan temannya agar sama-sama memiliki kemampuan gitu. Ya Bu ya, jadi di dalam proses pembelajaran itu kan ya bukan nilai itu bukan satu-satunya ya, bukan tujuan utama, tapi tujuan adalah proses ya Bu ya. Jadi mereka perlu dituntun, perlu dibimbing, apalagi di pembelajaran diferensiasi ya Bu, kita harus mampu memenuhi kebutuhan mereka sedemikian rupa, harus ya ibaratnya melayani mereka dengan ikhlas, dengan penuh dengan kesabaran. Tadi Ibu sudah menunjukkan yang terbaik, aksi yang terbaik. Kemudian aksi kedepannya nih ya, ketika ada aksi lagi nih, tadi cukup baik. Ibu mau aksi yang seperti apa yang lebih biar pembelajaran abad 21 itu lebih memotivasi ke rekan-rekan yang lainnya. Kedepannya ya tentu saya akan lebih mempersiapkan gitu Pak, karena saya memang tadi melihat ada beberapa kendala termasuk infokus yang tiba-tiba mati, kemudian ada beberapa kendala yang belum bisa tertangani dari awal gitu ya Pak, tapi walaupun tadi tidak terlalu memberikan efek buruk terhadap pembelajaran gitu kan ya. Tentu saya akan mempersiapkannya lebih baik lagi, kemudian mengajak siswa untuk lebih lebih menikmati pembelajaran seperti itu. Jadi mereka ruhnya semuanya fokus ada di sana. Kemudian tentu ini kan baru pertama. Ya saya harapannya sih kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran ini lebih baik lagi gitu. Tetapi pembelajaran diferensiasi ini kan tidak semua materi bisa ya Pak ya. Nanti ada beberapa materi yang bisa menggunakan pembelajaran ini dan kita bisa persiapkan lebih baik lagi gitu dari hari ini. Iya Bu.
Saya susah berkata-kata gitu ya. Jadi mungkin kata yang terakhir, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Ibu Ima. Ya, semoga aksi tadi itu adalah aksi yang bisa menginspirasi bagi diri saya, bagi guru-guru yang lain. Selamat berinovasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.